kita lihat bagaimana Christian Loco Gonzalez dan Persib Bandung asuhan pelatih Daniel Rukito. Ya, inilah tim yang coba diturunkan oleh Daniel Rukito. Kurang istirahat memang Rendra dengan jadwal yang begitu padat. Mereka baru kembali dari Papua. Dan kita lihat ada sebuah perubahan di depan. Seorang Airlangga kita lihat dimainkan. Dan di belakang ada Wildansyah dan Isnan Ali yang akan membantu seorang Agung dan Maman. Di tengah Eka akan menjadi inspirasi serangan bagi Persib Bandung pada sore hari ini. Yohan Ramirez yang selama ini menjadi andalan dari tim Pelita Jaya. Dan kita saksikan juga skuad Pelita Jaya asuhan pelatih Misha Radovic. Iya, ada beberapa pergantian di sana bagi Pelita. Ada seorang Edi Hafid yang masuk. Dan kita lihat bahwa seorang Joko akan sangat diandalkan bagi Pelita untuk mensuplai bola-bola bagi seorang Ramirez dan juga Mustafa. Dan di sana ada seorang Walter Bruzela yang sudah tampil begitu brilian pada musim IESL yang pertama. Ya, dan kita lihat di Stadion Siliwangi Bandung saat ini adalah waktunya untuk mengheningkan cipta untuk mengenang almarhum Aji Masaid yang merupakan manajer tim nasional U23 Indonesia menuju ajang Praolimpiade dan juga SEA Games Jakarta Palembang tahun 2011 ini. Oleh karena itu kita berdoa mudah-mudahan arwah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita yang ditinggalkan tetap akan menjalankan cita-cita beliau menjunjung tinggi derajat PSSI sehingga kita bisa berbicara di catur dunia sepak bola. Mari kita sama-sama mengeningkan cipta. Mengeningkan cipta. Mulai. Selesai. Lanjutkan. Ya, baru saja mengeningkan cipta untuk mengenang almarhum Aji Masaid, manajer tim nasional U23 Indonesia. Dan sekarang kita juga sudah saksikan bagaimana para pemain dari kedua tim sudah berada untuk bersiap-siap untuk memulai kick off babak pertama. Dan ini merupakan para pemain dari Persib Bandung ketika melakukan pemanasan tadi. Walter Bruzela tentunya menjadi andalan bersama dengan Yohan Ramirez. Dan inilah dia kick off babak pertama. Karena tadi dari pergerakan yang dilakukan oleh Ruben Sanadi. Ya, ada sejumlah perubahan yang terjadi, kita saksikan. Bahwa selain juga ditampilkannya seorang Erlangga Sucipto, tapi juga mereka menampilkan pemain yang sudah cukup lama memanaskan bangku cadangan, yaitu Isnan Ali bagi Persib Bandung. Iya, saya pikir ini sebuah langkah bagi Daniel untuk mencoba merotasi lini pertahanan yang sudah cukup kacau di beberapa pertandingan terakhir, Rendra. Dan kita lihat pengalaman dari seorang Isnan Ali diperlukan oleh tim ini untuk setidaknya bangkit dan mengamankan posisi di lini pertahanan terlebih dahulu. Kita lihat juga seorang Airlangga dimasukkan di sana sebagai seorang striker untuk menyuplai atau menyokong seorang Loco Gonzalez. Dan kita lihat Isnan Ali sangat agresif, Rendra, untuk membantu serangan. Kita lihat seorang wingback yang selalu aktif. Sebentar bebas kali ini bagi Persib Bandung akan dilakukan oleh Eka Ramdhani. Dan di barisan pertahanan ada Ipan Prianto dan juga Ardan Aras dan Ruben Sanadi. Sebuah tendangan dari Eka Ramdhani kali ini. Masih ada Sibakoya Yuichi. Serangan balik melalui Joko Sasongko. Mustafa Aji tadi. Sangat berbahaya. Masih ada pengamanan yang dilakukan tadi oleh Wildansyah dan juga oleh Agung pribadi. Iya, kita lihat sebuah pembacaan bola yang sangat baik dari Agung untuk menghalau umpan yang ditujukan kepada Yohan Ramirez. Kita lihat luar biasa sekali teknik bertahan dari Agung tadi. Erlangga Sucipto dan ini merupakan Dadang Sudrajat, mantan penjaga gawang tim Persitara Jakarta Utara.
menjadi penjaga gawang nomor 3 dari Persib Bandung dan akhirnya ditampilkan di pertandingan ini karena dua penjaga gawang utamanya mengalami cedera. Dan Haryono langsung berikan terupas kali ini kepada Erlangga Sucipto tapi sudah berada dalam posisi offside. Ya, baik sekali tadi sebuah umpan kepada Erlangga diberikan oleh seorang Haryono. Sayang sekali timing lari yang masih kurang sempurna dari seorang Erlangga. Harus lebih banyak lagi Rendra. Umpan-umpan seperti yang tadi diperagakan oleh seorang Haryono. Karena inilah yang memang dibutuhkan oleh pemain-pemain Persib atau striker-striker dari Persib Bandung. Kita lihat Eloko dan juga Erlangga sangat-sangat menyukai umpan-umpan seperti ini. Ruben Sanadi kali ini lemparan ke dalam untuk Pelita Jaya FC Karawang dalam derby Jabar. Lanjutan Jarum Indonesia Super League di sore hari ini. Juan Ramirez penyerang yang menjadi andalan tentunya dari kubu Pelita Jaya. Berapa pertandingan terakhir memang Juan Ramirez mampu menjadi pencetak gol bagi Pelita Jaya. Tetapi di satu sisi seperti pisau bermata dua di mana Juan Ramirez juga sering membuang-buang peluang ketika ia terlalu memaksakan untuk bisa mencetak gol. Ya betul sekali dan kita lihat bahwa Ramirez seringkali terisolir sendiri di depan. Tanpa adanya sokongan yang mumpuni dari rekan-rekannya kita lihat. Sehingga acap kali dia frustrasi dan membuang peluang begitu saja. Pelanggaran terjadi terhadap Siswanto. Kita lihat bagaimana aksi dari Siswanto yang harus dihentikan oleh Ruben Sanadi. Iya, jelas pelanggaran dari Ruben Sanadi tadi. Dan inilah peluang bagi Eka untuk mengirimkan bola yang berbahaya tentunya Rendra menuju kotak penalti. Ya, sebuah Baik tendangan sekali. efek tadi yang dilepaskan oleh Eka Ramdhani menghasilkan sebuah sepak pojok bagi Persib Bandung. Ya, sebuah ujian tentunya diberikan oleh Eka tadi, sebuah tendangan yang dengan backlift yang sangat-sangat sedikit. Sehingga sulit untuk dibaca penjaga gawang tadi kita lihat. Oh, hampir saja. Sebuah heading tadi dari Eloko nampaknya. Isnan Ali kembali berperan dalam mengumpan ke kotak penalti dan kita lihat sayang sekali Eloko. Sebuah peluang pertama bagi Persib Bandung. Dan memang cuaca di Stadion Siliwangi di sore hari ini memang cukup cerah. Dan ini membuat permainan dari kedua tim tampak akan bermain lebih baik tentunya. Ketika di beberapa pertandingan terakhir, Stadion Siliwangi Bandung memang sering diguyur oleh hujan sehingga menyusahkan para pemain untuk bisa menerapkan bola-bola pendek. Ya. Karena memang lapangan begitu berat dan juga sangat becek. Namun sangat disayangkan sekali atmosfer tidak tercipta Rendra, di mana partai tanpa penonton ini tentunya sangat menyulitkan sekali bagi Persib Bandung, terutama bagi memompa semangat mereka. Bermain bersabar kali ini para pemain dari tim Pelita Jaya melalui Sibakoya Yuichi langsung berikan bola ke depan maksudnya. Meninggalkan lapangan permainan dan menghasilkan sebuah lemparan ke dalam dan kita saksikan bagaimana M. Agung Pribadi tampaknya sudah mulai bermain reguler untuk tim Persib Bandung Senior. Salah seorang pemain yang menjadi anggota skuad dari tim U21 Persib Bandung ketika menjadi juara ISL 21 atau U21 ketika menaklukkan Pelita Jaya di final. Ya, sebuah kepercayaan besar tentunya diberikan oleh Daniel Rufkito terhadap beberapa pemain muda. Dan contohnya ada seorang Agung Pribadi yang kita lihat menjadi starter di lini pertahanan di wilayah yang sangat krusial tentunya. Berputar bola dengan Walter Bruzela yang mendapat pengawalan dari Haryono yang memang tampaknya menjadi orang pertama yang akan memutus serangan-serangan dari tim Pelita Jaya. Dalam baik kondisi sekali. yang memang, ya kita saksikan kali ini sebuah crossing yang dilepaskan menuju kepada Juan Ramirez, Ardan Aras, Pelita Jaya kali ini.
Atep. Dan sebuah aksi kita lihat mencoba untuk melewati dua pemain yang dilakukan oleh para pemain dari tim Pelita Jaya FC Karawang. Ardan Aras. Wow, salah umpan kali ini boleh direbut oleh Erlangga Sucipto. Pelanggaran terjadi. Sedikit ceroboh tadi Rendra, kesalahan sendiri yang tidak perlu oleh pemain yang sangat berpengalaman tentunya Ardan Aras, kapten tim Pelita. Hampir saja dia berbuah fatal. Dan kita lihat Ruben Sanadi harus melanggar Erlangga yang justru berterubulkan langsung dengan seorang Eka kita lihat. Ya, dan juga ada sebuah press yang dilakukan oleh Tomoyuki Sakai. Yang menarik dari 4 pertemuan terakhir dari kedua tim dalam sepak bola Indonesia, baik di Piala Indonesia ataupun juga di Indonesia Super League, di mana skor selalu berakhir dengan skor 2-1 dalam 4 pertemuan terakhir, baik pertandingan berlangsung di Singapura Bangsa ataupun juga di Stadion Siliwangi Bandung. Musim lalu, betul sekali. Pelita Jaya menyerah 2-1 ketika Suchau Nutum dan Hilton Moreira mencetak gol dan Pelita Jaya mencetak gol melalui Edison Fonseca. Betul sekali, dan kala itu kita tahu bahwa Fonseca mencetak gol terlebih dahulu yang mengejutkan bagi Persib Bandung tentunya. Dan selalu memang sangat seru pertandingan kedua tim ini. Lagi-lagi dalam posisi offside dan kali ini Christian Gonzalez kita lihat. Ada hal positif Rendra yang bisa diambil dari 10 menit awal ini di mana dua striker dari Persib Bandung begitu aktif untuk membantu satu sama lain. Kita lihat Eloko dan juga Erlangga selalu mencari posisi yang kosong untuk mencari bola. Walter Bruzuela tadi berebut bola dengan Haryono. Kembali sebuah perebutan yang dilakukan oleh Isnan Ali dan Joko Sasongko. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini dari Persib Bandung. Dilakukan tadi oleh Isnan Ali. M. Agung Pribadi. Langsung memberikan bola panjang menuju pergerakan dari Eka Ramdhani. Tomoyuki Sakai, kembali pelanggaran berikutnya dari Tomoyuki Sakai. Harus berhati-hati, Sakai sudah melakukan 2 kali pelanggaran. Betul sekali, dan saya pikir tadi memang Eka sudah terjatuh terlebih dahulu ya, kita lihat. Sudah kehilangan balance dan ya Sakai berada di sana. Tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan oleh Sakai dan tidak bisa menghindar tentunya. Dan ya kita lihat Eka terjatuh sendiri sebenarnya. Kembali sebuah spot favorit bagi Eka untuk mengirimkan umpan kepada Eloko kita lihat. Ya. Dan kali ini sebuah peluang. Mendapatkan sebuah peluang Christian Gonzalez, tapi masih belum diakumulasikan menjadi sebuah gol tambahan buat pundi-pundi gol ya. Kita lihat sebuah delivery yang begitu luar biasa dari Eka Ramdhani. Mencari kepala dari Eloko Gonzalez dan sayang sekali. Sedikit terlambat tadi Eloko membaca bola dari Eka yang sudah begitu manis. Pemain dengan kualitas Eloko harusnya bisa menyulitkan penjaga gawang Made Kadek. Namun sayang, belum bisa memecah kebuntuan di opening 12 menit ini. Ya, cukup terlambat tadi. Kita lihat Ruben ya, dalam menghalau seorang Siswanto. Baik sekali, berbahaya Rendra. Kita lihat dan wow, kali ini masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Kadek Wardana. Cukup seimbang memang penampilan dari kedua tim, walaupun memang Persib Bandung tampaknya kali ini tidak mau kecolongan di mana mereka mengambil inisiatif penyerangan terlebih dahulu. Memang agak sedikit berbeda dibandingkan beberapa pertandingan terakhir dari Persib Bandung. Dan kita lihat inilah peluang bagi Atep, sayang sekali tidak memberikan umpan kepada Eloko maupun kepada Erlangga yang begitu bebas di posisi sentral kotak penalti. Dia lebih memilih untuk melakukan eksekusi tendangan. Ardan Aras kali ini kepada Juan Ramirez. Ya, sebuah dorongan kepada Mustafa Aji.
Mustafa Aji. Kita saksikan berduel tadi dengan Wildansyah. Ardan Aras. Iya, blocking foul jelas sekali. Isnan Ali tadi melanggar Mustafa Aji lagi-lagi. Satu hal yang menarik dari starting line up atau pemain utama di pertandingan sore hari ini adalah di bangku cadangkannya 3 pemain asing dari Persib Bandung, yaitu Baihaki Kaizan, lalu juga Sahrir Ishak dan Hilton Morera, bahkan seorang Pablo Frances. 4. Iya, kita lihat bahwa Daniel berusaha untuk menyegarkan ya tim ini. Tampil di kandang, dia coba untuk merubah strategi dan merubah pemain, kita lihat. Memang begitu banyak alternatif yang bisa dilakukan oleh Daniel dan begitu buruknya kinerja dari 4 pemain ini. Sehingga langkah drastis harus diambil tentunya untuk memperbaiki kinerja dari Persib. Dan kita lihat begitu luar biasa sebuah peluang. Wow, kita lihat bagaimana kecepatan dari Kadek Wardana untuk bisa memotong bola yang sudah dikuasai oleh Christian Gonzalez. Iya, begitu cepat Made Kadek mengambil keputusan untuk mengambil bola. El Loco kita lihat melewati Shibakoya tadi dan hampir saja. Namun dengan cepat keluar dari sarangnya tadi Made Kadek. Christian Gonzalez kali ini. Baik sekali. Dan sebuah tendangan dan kembali lagi dan kita Lepas. saksikan Christian Gonzalez berhasil melakukan rebound dan merubah kedudukan menjadi 1-0. Persib Bandung unggul atas Pelita JFC Karawang dan menambah pundi-pundi golnya untuk sementara ini di mana Gonzalez mencetak 5 gol buat Persib Bandung di Jarum Indonesia Super League musim ini. Ya, sebuah kesalahan mendasar dilakukan oleh Made Kadek tadi dalam memblok bola. Dia tidak membuang bola ke daerah safety, ke kanan atau ke kiri, namun dia memblok bola ke tengah. Dan inilah dia spekulasi dari seorang Airlangga yang begitu baik. Made Kadek tidak bisa menguasai bola dan El Loco sangat cepat, sangat aktif dia selama pertandingan. Dan inilah dia bukti El Loco, 1 gol. Persib Bandung unggul kali ini dan kita lihat begitu cepat El Loco bereaksi, luar biasa sekali. Sebuah tendangan yang keras dari Erlangga Sucipto masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Kadek Wardana. Tetapi bola rebound langsung saja dilesakan oleh Christian Gonzalez yang memang dalam 4 pertandingan terakhir ini sempat mengalami puasa gol. Dan kita lihat duet baru yang dicoba diturunkan oleh Daniel Rukito berbuah manis kita lihat Rendra. Airlangga dan El Loco tampil begitu agresif, saling membuka ruang, memberikan pressure terhadap lini pertahanan dan berbuah sangat baik bagi Persib Bandung kita lihat. Sebuah gambling tentunya bagi seorang Daniel Rukito untuk membench seorang Pablo Frances dan Hilton, bahkan Syahril Ishak, kapten tim Singapura, harus puas berada di bench. Dan dia juga mengatakan bahwa pemain-pemain Persib Bandung ini bermain untuk kontrak mereka, karena di putaran kedua akan banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh Daniel. Iya, memang pertandingan di Jarum Indonesia Super League menyisakan sekitar 2 sampai dengan 3 partai lagi untuk masing-masing klub dan akan istirahat kurang lebih sekitar 3 minggu. Ya. Dan akan memulai lagi pada bulan Maret dan ini merupakan kesempatan bagi para tim yang berlaga di Jarum Indonesia Super League untuk bisa melakukan sebuah perubahan Betul untuk sekali. menyongsong putaran kedua. Dan kita harus tahu bahwa Daniel adalah pelatih yang sangat berpengalaman dan dia tahu kebutuhan timnya. Terlalu banyak pemain Persib yang tidak dibutuhkan sebenarnya namun mereka beli. Dan kita lihat Atep dilanggar oleh Sakai tadi. Totalitas dari Atep tidak diragukan lagi bagi Persib Bandung. Eka Ramdhani berikan bola kepada Haryono dan wasit oleh Hadi meminta Eka Ramdhani untuk memulai tendangan bebasnya. Pelatih Daniel Rukito. Dan kembali sebuah tendangan dari Eka Ramdhani. Masih ada Tomoyuki Sakai. Dan Ruben Sanadi mencoba melakukan sebuah pengamanan bola. Atep tadi yang dituju. Juan Ramirez, Walter Brizuela yang kali ini bermain di sektor sebelah kiri. Dan kita lihat berikan bola daerah maksudnya kepada Juan Ramirez, lebih dekat kepada penjaga gawang Dadang Sudrajat. Iya, untuk kali pertama Walter Brizuela berusaha membuka ruang menuju ke wing kiri.
dari Pelita Jaya. Dan inilah merupakan wing favorit tentunya bagi seorang Walter. Kita lihat aksi dari Walter Brizuela. Ya, masuk tadi. Maman nampaknya sangat baik sekali melakukan blocking. Tidak memberikan ruang sedikit pun bagi seorang Walter untuk berkreasi. Keras dan tanpa kompromi kita lihat. Sedikit saja tadi mungkin ada sedikit pelanggaran, Rendra. Namun wasit tidak melihat itu sebagai sebuah foul. Ya, kita lihat Imade Pasek Wijaya, salah seorang pemain legenda dari tim Pelita Jaya yang juga mengantarkan Pelita Jaya menjadi juara di era Galatama. Menjadi asisten pelatih dari Misha Radovic bersama dengan salah satu legenda sepak bola Persib Bandung yaitu Jajang Nurjaman. Dan Jamul alias Jajang Mulyana masih berada di bench, tampaknya akan menjadi kartu truf di babak kedua nanti. Walter Brizuela dengan Eka Ramdhani. Ya, sejauh ini game plan dari Daniel Rukito berjalan dengan baik. Kita lihat Persib sudah mendapatkan apa yang mereka cari, sebuah gol cepat untuk memperbaiki setidaknya kepercayaan diri mereka yang sedang runtuh. Dan kita lihat permainan pass and move mereka juga sudah mulai sedikit jalan, walaupun belum sepenuhnya. Ya, foul throw nampaknya tadi. Mengangkat kaki, lemparan ke dalam dari Mustafa Aji. Dan ini dia Tomoyuki Sakai, pemain pertama dari Pelita Jaya mencetak gol di musim ini ketika mereka unggul atas Persiwa Wamena. Tapi tampaknya itu juga menjadi gol yang sangat sulit untuk bisa diulangi oleh Tomoyuki Sakai. Menjadi gol pertamanya dari partai-partai selanjutnya. Iya, kita lihat masih sangat sulit ya bagi Sakai untuk berperan di tim Pelita Jaya. Dengan tempo permainan Liga Indonesia yang tentunya berbeda dengan J-League. Ya, kita saksikan Baik sekali. Tomoyuki Sakai dan wow, sebuah kerjasama antara Tomoyuki Sakai dan juga Yuan Ramirez hampir saja menghasilkan sebuah gol bagi Pelita Jaya FC Karawang. Ya, sedikit saja peluang diberikan kepada Juan Ramirez. Kita lihat betapa luar biasanya pemain yang satu ini. Kita lihat sebuah umpan yang begitu baik dan dengan heading yang sangat-sangat tipis tadi. Oh, sayang sekali. Yuan Ramirez. Kita lihat Daniel sudah mulai khawatir dengan lini pertahanan yang selalu disorot olehnya. Betapa bebasnya tadi Rendra seorang Ramirez memberikan sundulan yang sangat berbahaya bagi gawang Dadang. Ini merupakan penampilan perdana bagi seorang Dadang Sudrajat untuk Persib Bandung di musim ini. Setelah sebelumnya juga penjaga gawang Cecep Supriyatna sudah sempat tampil menjadi starter di pertandingan menghadapi Bontang FC. Ketika itu Persib Bandung unggul 1-0 dalam partai tandang yang memang sangat berlangsung ketat. Iya, sebuah kesempatan yang harus diambil dengan sangat baik tentunya bagi seorang Dadang ya. Dengan cederanya dua kiper inti dari Persib Bandung, Markus dan juga Cecep. Kembali Tomoyuki Sakai. Mustafa Aji tadi. Bermain bersabar para pemain dari Pelita Jaya. Joko Sasongko tampaknya bergantian posisi dengan Walter Brizuela. Atep. Kita lihat bagaimana Atep. Pemain yang mencetak 2 gol dari 3 pertandingan terakhir dari Persib Bandung. Iya, sangat agresif Atep memang. Ditutup oleh 3 pemain Pelita Jaya tadi. Siswanto, Haryono. Kembali Siswanto. Pengamanan dari Wildansyah. Haryono kembali. Erlangga Sucipto. Sebuah pelanggaran. Iya. Jelas pelanggaran tadi terhadap Erlangga. Dan nampaknya, saya pikir Sakai tadi, Rendra. Ya, dilakukan oleh Edi Hafid. Edi Hafid nampaknya ya. Ini juga menjadi partai nostalgia bagi Edi Hafid yang juga pernah menjadi bagian dari Persib Bandung. Dan kita lihat pergerakan Erlangga sangat-sangat merepotkan konsentrasi dari lini pertahanan Pelita Jaya.
Tomoyuki Sakai. Ada sedikit jarak atau gap antara lapangan tengah dan juga penyerangan dari Persib Bandung atau Pelita Jaya. Kita saksikan berkali-kali Juan Ramirez harus bermain sendirian menghadapi 3 pemain bertahan dari Persib Bandung. Dan inilah masalah besar tentunya dengan hilangnya seorang Egy ya, yang biasa mengisi posisi itu. Kita lihat bahwa Pelita kesulitan untuk menggantikan seorang Egy Melgiansyah, dan kita juga lihat bahwa Pelita tampil miskin kreasi di lini tengah. Begitu stagnan dan statis apa yang diperagakan oleh lini tengah Pelita Jaya, dan mudah terbaca tentunya bagi Persib Bandung. Ardan Aras. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh M. Agung Pribadi. Dan lagi-lagi Ramirez kita lihat bekerja ekstra keras. Iya, saya pikir tidak ada yang terlalu salah tadi dari apa yang dilakukan oleh Agung. Joko nampaknya berusaha mengambil tendangan bebas ini. Dan dia memang terkenal memiliki tendangan yang cukup kencang, Rendra, dan juga terarah. Namun jarak cukup jauh. Sebuah tendangan cukup keras, kita saksikan membentur Mister Gawang. Bagaimana tendangan dari Joko Sasongko. Dan kita lihat bagaimana Juan Ramirez benar-benar bekerja sangat ekstra keras. Oh, pelanggaran nampaknya di ujung kotak penalti. Luar biasa Ramirez jatuh bangun. Dan baru saja kita melihat kualitas seorang Joko Sasongko, Rendra, yang begitu luar biasa dengan set piece ya. Bola curve menggantung yang sangat menyulitkan. Beruntung Mister Gawang tadi masih menyalahkan Persib Bandung, dan inilah dia. Kerja keras dari Ramirez, luar biasa sekali. Harus dilanggar oleh Eka tadi nampaknya. Tipis memang mendekati daerah kotak penalti. Dan inilah mungkin Walter Bruzuela, teritori tentunya, Rendra. Christian Gonzalez pun harus menjadi pagar bagi Dadang Sudrajat. Kita saksikan juga ada Juan Ramirez dan Walter Bruzuela kali ini, dan Walter Bruzuela dan Juan Ramirez membentur pagar dan masih wow, kita lihat bagaimana Juan Ramirez benar-benar menjadi pemain yang paling sibuk untuk pertandingan sore hari ini bagi Pelita Jaya, dan dialah sendiri yang mengobrak-abrik pertahanan lawan melalui sundulan kepala, pergerakannya, dan juga barusan saja sebuah tendangan keras dari luar kotak penalti. Iya, space yang begitu sempit, namun Ramirez bisa memanfaatkan dengan sangat baik, membuka ruang tembak yang sangat berbahaya tadi. Penjaga gawang sudah tampak kalah tadi dengan tembakan dari Ramirez, namun sayang keberuntungan masih belum memihak seorang Juan Ramirez. Lebar ke dalam, dilakukan oleh Siswanto. Erlangga Sucipto. Kembali lagi kali ini kepada M. Agung Pribadi. Langsung berikan bola panjang menuju Atep. Ardan Aras bagi Pelita Jaya. Edi Hafid Murtado, cukup baik penampilan Edi Hafid. Kali ini kepada Ardan Aras. Masih bekerja sama pemain dari Pelita Jaya. Sedikit kurang support untuk pergerakan di sektor sebelah kiri pertahanan Persib Bandung dari Mustafa Aji, dan kita saksikan bola direbut kali ini oleh Christian Gonzalez. Wildansyah. Haryono. Eka Ramdhani. Atep kali ini. Masih Atep. Berikan kembali kepada Eka Ramdhani. Siswanto. Sangat menarik memang melihat Persib Bandung, di mana 4 pemain mungil berada di sektor lapangan tengah dan juga sektor depan dari Persib Bandung, mulai dari Siswanto, Haryono, lalu juga Eka Ramdhani dan Erlangga Sucipto. Iya, kita lihat Persib berusaha menggunakan kecepatan dari pemain-pemain mungil ini, dan juga gocekan-gocekan serta sentuhan yang memang sangat-sangat mematikan sekali, terutama dari seorang Eka Ramdhani.
yang memiliki low center of gravity yang tentunya sangat sulit bagi back atau para pemain bertahan Pelita untuk menjaga seorang Eka. Dan juga tentunya kita tidak lupa ada seorang Atep yang juga memiliki akselerasi yang begitu luar biasa. Namun perlahan namun pasti kita lihat Pelita sudah mulai percaya diri, lakukan ball possession dan ada sedikit peluang tadi. Lagi-lagi Eka Ramdhani, sebuah blok yang sangat-sangat baik. Ruben Sanadi lebar ke dalam. Walter Brezuela. Iwan Ramirez yang dituju dengan Joko Sasongko. Datang membantu kali ini. Dan kembali sebuah peluang dari Tomoyuki Sakai. Bukan sebuah pelanggaran. Iya, kita lihat Rendra memang masih ada begitu banyak masalah di lini pertahanan dari Persib Bandung. Sakai begitu bebas dapat mengisi atau berlari ke kotak penalti dan ya jelas tidak pelanggaran. Sangat baik tadi Wildansya mengamankan kotak penaltinya. Mustafa Aji kali lebar ke dalam untuk Pelita Jaya FC Karawang. Bola direbut oleh Erlangga Sucipto. Kembali Siswanto. Iya, sebuah rugby tackle tadi atau rugby challenge dari seorang Ipan tadi. Ivan Prianto juga tampil dalam beberapa pertandingan terakhir bagi Pelita Jaya. Pemain juga yang merupakan alumnus dari tim Pelita Jaya U21 yang naik pangkat bersama Joko Sasongko. Dan juga kita saksikan ada sejumlah pemain lagi. Seperti juga Jajang Mulyana. Sebuah sepak pojok yang harus dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Dan anak-anak Pelita harus berhati-hati terhadap pergerakan dari Eloko yang nampaknya sedang dalam mood terbaiknya untuk menciptakan gol, Rendra. Atep kali ini yang melakukan sebuah sepak pojok. Meninggalkan lubang permainan. Ya, sayang sekali tadi Atep memberikan corner kick yang tidak sempurna. Sibakoya Yuichi kepada Ipan Prianto. Ruben Sanadi. Tomoyuki Sakai. Kembali Ipan Prianto. Kali ini berikan bola maksudnya kepada Yuan Ramirez. Lebih dekat kepada Dadang Sudrajat. Sedikit bermasalah memang perubahan permainan dari Pelita Jaya FC Karawang dari bertahan menuju ke penyerangan. Mereka sedikit mengalami kesulitan ketika mereka sudah berhasil menahan serangan dari Persib Bandung. Mereka agak sangat susah untuk melakukan sebuah penyerangan berikutnya karena memang tampaknya para pemain dari Pelita Jaya lebih terfokus untuk bertahan. Betul. Dan mereka terlalu terburu-buru ya Rendra untuk merubah atau dari transisi bertahan menuju penyerangan. Selalu membypass lini tengah. Dan ada sebuah kartu kuning nampaknya pada Ardan Aras nampaknya. Kita saksikan bagaimana Ardan Aras mendapatkan kartu kuning di pertandingan ini. Iya, tidak adanya seorang playmaker atau penyuplai bola bagi Pelita nampaknya memang sangat menyulitkan sekali bagi mereka untuk berkembang di babak pertama. Dan kita lihat sebuah pelanggaran yang ya menaruh kaki tadi ya Ardan Aras terhadap Wildansya. Siswanto. Sebuah tendangan Siswanto belum menemui sasaran. Siswanto pun juga masih puasa gol di musim ini bagi Persib Bandung. Setelah musim lalu juga tampil cukup baik, mencetak 5 gol bagi Persema Malang. Iya, tampil terlalu ke dalam menurut saya seorang Siswanto. Seharusnya dia bisa untuk lebih mempressure seorang Ruben Sanadi. Menusuk dari wing tentunya Rendra. Dan memberikan crossing-crossing yang berbahaya.
Ya juga agak sedikit berbeda penampilan dari Siswanto ketika bermain di Persema Malang dibandingkan dengan Persib Bandung, di mana kalau di Persema Malang tampaknya ia memang mendapatkan keleluasaan yang sangat Iya, tinggi betul sekali. dari pelatih di musim itu. Di Persib nampak dia harus berbagi ya dengan seorang Eka, Atep, di sana juga ada seorang Haryono. Dan tentu juga beda pressure antara bermain dengan Persema atau bermain dengan Persib Bandung. Ihsan Ali. Kembali kita saksikan para penyerang dari Persib Bandung kehilangan bola. Dan kali ini M. Agung Pribadi berikan bola kepada Siswanto. Dan Ruben Sanadi memberikan sebuah pressing yang cukup ketat. M. Agung Pribadi, Christian Gonzalez kali ini. Kerjasama dia dengan Haryono. Masih Haryono kita saksikan terupas kepada Christian Gonzalez. Dan masih Christian Gonzalez. Sebuah kerjasama yang cukup baik kita saksikan dari Haryono dan juga Christian Gonzalez. Luar biasa rendah kinerja dan kerjasama dari Haryono dan Eloko. Dan kita lihat lagi-lagi Haryono sangat-sangat berperan di lini tengah dari Persib Bandung. Kita lihat ada sedikit masalah. Inilah dia Christian Gonzalez. Iya, sebuah kontrol yang luar biasa. Acap kali diperagakan oleh Eloko. Kita lihat 1 kali, 2 kali touch yang begitu luar biasa. Namun ketika touch krusial untuk menendang bola, ditutup dengan sangat-sangat baik tadi oleh Shibakoya. Dan kita saksikan bagaimana penampilan dari Christian Gonzalez, pemilik 7 caps untuk tim nasional Indonesia dan sudah mencetak 3 gol. Sebuah catatan dari asisten pelatih Robby Darwis yang akan dibahas tentunya di pertengahan pertandingan ini atau juga ketika waktu istirahat. Hilton Moreira, satu pemain asing yang dibekuk cadangkan. Pablo Frances, ini merupakan pemain asing kedua yang dibekuk cadangkan. Dan Bayi Haki Kaizan, pemain asing ketiga. Iya, ini mungkin adalah bench termahal di sepanjang sejarah Liga Indonesia. Kita lihat nama-nama tenar berada di sana. Dan lagi-lagi Ipan harus berhati-hati, sudah beberapa kali dia melanggar Airlangga. Duel yang sangat menarik. Sama sekali tidak ingin bermain bola tadi seorang Ipan, hanya ingin menjatuhkan Airlangga yang memang merupakan pemain yang sangat berbahaya. Eka Ramdhani sangat instrumental dan perannya kali ini. Lagi-lagi umpan yang berkualitas dari Eka Ramdhani. Oh, dari belakang tadi diambil Ihsan Ali. Mustafa Aji nampaknya sedikit nakal tadi mengaitkan kakinya. Ihsan Ali dan Atep tampil apik berdua untuk menekan lini pertahanan Pelita dari sisi sebelah kanan, kita lihat. Satu kosong tentunya masih belum puas bagi seorang Daniel Rukito dan juga Robby Darwis. Sebuah kondisi yang masih sangat berbahaya, yang harus secepat mungkin atau segera mungkin ditambah menjadi 2, Rendra. Atep kali ini akan mengambil sebuah tendangan bebas dan mengenai salah seorang pemain dan dan masih bisa dikuasai kali ini oleh Siswanto dan sebuah tendangan sambil memutar atau juga sebuah tendangan salto yang dilepaskan tadi masih belum menemui sasaran. Iya, spekulasi dari Wildansyah tadi. Kita lihat beberapa kali anak Persib melayangkan bola ke dalam kotak penalti dan lini pertahanan Pelita Jaya nampak tegang dan nampak tidak siap untuk mengantisipasi pergerakan para pemain Persib Bandung. Lagi-lagi sebuah heading yang dimenangkan oleh Ramirez.
Ihsan Ali kali ini. Tomoyuki Sakai. Iya, inilah dia Siswanto dengan keahliannya. Sayang sekali terjatuh tadi, Rendra. Berbahaya. Ruben Sanadi kali ini. Lagi-lagi Maman Abdurrahman lakukan blocking yang sangat-sangat krusial tadi. Ada sedikit celah yang terbuka di lini pertahanan Persib Bandung. Coba dieksploitasi oleh Ruben. Oh, sedikit liar tadi Ramirez. Siswanto nampaknya yang menjadi korban Ramirez. Iya, terlalu agresif tadi Juan Ramirez. Ya, sebentar ini di pertandingan lain dalam Jarum Indonesia Super League antara Sriwijaya FC menghadapi Semen Padang. Skor sementara adalah 2-0. Sriwijaya FC unggul atas Semen Padang. Dan ini semakin memanaskan persaingan di papan atas dari klasemen Jarum Indonesia Super League. Iya, perlahan namun pasti Sriwijaya sudah mulai merangsek naik Rendra ke atas. Walter Brizuela, Yuan Ramirez. Sedikit terlambat memang supporting dari lapangan tengah Pelita Jaya. Dan lagi-lagi dilanggar dan sebuah kartu nampaknya bagi Siswanto. Kartu kuning yang kedua bagi Siswanto di musim ini untuk membela Persib Bandung. Dan akan absen di pertandingan berikutnya menghadapi Semen Padang. Kita lihat ada tarikan tadi dari Siswanto untuk menghalau laju dari Ramirez yang memang duel mereka berdua sudah sangat-sangat apik dari menit pertama, Rendra. Dan inilah dia, Walter Brizuela. Tentunya sebuah pukulan besar bagi Persib apabila mereka kebobolan di menit ke-41 seperti ini. Harus berhati-hati lini pertahanan. Delivery yang tidak sempurna tadi. Lawan tengah memang lebih dikuasai oleh Persib Bandung. Dan ini merupakan sebuah perubahan yang cukup signifikan yang terjadi di pertandingan ini dilakukan oleh pelatih Daniel Rukito. Menampilkan 4 pemain lokal dan mereka cukup kuat untuk bisa menguasai lapangan tengah dibandingkan dengan gelandang-gelandang Pelita Jaya. Ya, saya pikir kuncinya ada pada Haryono dan Eka, di mana mereka berdua saling mengerti dan Haryono tampil begitu maksimal di babak pertama ini kita lihat. Menjaga balance antara penyerangan dan bertahan, berusaha memotong semua lajur bola yang diberikan oleh anak-anak Pelita. Dan sejauh ini, Haryono adalah pemain yang sangat-sangat bermanfaat bagi Persib. Oh, lagi-lagi membentur mistar gawang, peluang yang didapatkan oleh Pelita Jaya. Walaupun juga penyerangan dari Pelita Jaya memang mengalami kesulitan, tetapi bukan berarti mereka tanpa peluang. 2 kali tiang gawang atau juga mistar gawang menjadi penyelamat bagi penjaga gawang Dadang Sudrajat. Kita lihat lagi-lagi sebuah cara defending yang sangat-sangat berbahaya tadi. Dan hampir saja kembali bobol tadi. Namun masih diselamatkan oleh mistar gawang untuk kedua kalinya, Rendra. Dan dua-duanya melalui tendangan bebas. Iya. Walaupun dengan kondisi yang berbeda, yang satu langsung mengenai mistar gawang, yang satu adalah melalui sundulan kepala dari Yuan Ramirez. Dan umpan panjang Ivan Prianto. Wildansyah kali ini. Tomoyuki Sakai. Tinggalkan lapangan permainan. Kembali lebaran ke dalam oleh Mustafa Aji. Berbahaya sekali. Oh!
Sebuah tembakan langsung tadi. Yang beruntung sekali masih bisa diselamatkan oleh Dadang lagi-lagi. Keras dan terarah. Dua kali sudah Rendra, seorang Joko menyulitkan penjaga gawang Persib Bandung Dadang. Dan ada begitu banyaknya space yang diberikan dari lini pertahanan Persib Bandung yang sangat-sangat mengherankan tentunya. Perebutan bola antara Isnan Ali dan juga Walter Brizuela. Kita saksikan bagaimana pelanggaran dari Walter Brizuela terhadap Isnan Ali. Ya, sudah bisa kembali berdiri Isnan Ali. Pemain yang juga pernah membela Barito Putra, lalu juga Sriwijaya FC dan Persikota Tangerang serta Persita Tangerang. Maman Abdurrahman, Sibakoya Yuichi, dan juga Christian Gonzalez. Sudah dilakukan oleh Maman Abdurrahman, masih ada Sibakoya Yuichi. Eka Ramdhani kali ini, 1 menit terakhir di waktu normal. Pelanggaran. Lihat pengalaman Maman melakukan shielding bola yang sangat baik dan ketika ada sedikit kontak langsung menjatuhkan diri. Memang sebuah musim yang sangat sulit bagi Maman setelah dia melakukan kesalahan besar di Piala AFF. Nampak kepercayaan dirinya masih mulai belum maksimal, namun lambat laun sudah sedikit pulih. Sebuah tantangan besar tentunya bagi seorang Maman dalam karirnya untuk menemukan kembali formnya. Tendangan bebas bagi Pelita Jaya FC Karawang. Kita saksikan bagaimana pelanggaran dari Christian Gonzalez terhadap Ivan Prianto. Yohan Ramirez, Tomoyuki Sakai, Ruben Sanadi, kembali kepada Yohan Ramirez. Dan Atep tadi. Christian Gonzalez, masih Christian Gonzalez. Iya, Direbut bola tadi oleh Eddie Hafid. ada sedikit tendangan tadi dari Eloko terhadap Eddie Hafid nampaknya. Mungkin tidak disengaja oleh Christian Gonzalez. Lebar ke dalam kali ini. Atep. Masih Atep menuju tiang jauh. Tidak ada seorang pemain yang bisa menggapai umpan dari Atep yang juga memang meninggalkan lapangan permainan. Ruben Sanadi. Kembali ke belakang. Kali ini adalah Imade Kadek Wardana. Mustafa Aji. Oh, Sibakoya Yuichi. Ruben Sanadi. Berikan bola kali ini kepada Hedi Hafid Murtado. Kerjasama dengan Joko Sasongko, sebuah peluang tampak didapatkan oleh Pelita Jaya. Dan kita saksikan apa yang terjadi? Sebuah pelanggaran nampaknya tadi ya oleh Eddie Hafid nampaknya terhadap Maman. cukup baik memang overlapping yang dilakukan oleh Hedi Hafid Murtado walaupun belum berakhir dengan maksimal. Iya. Tendangan bebas bagi Persib Bandung. Ya, babak pertama telah usai pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Pelita Jaya FC Karawang.